Sekarang, buat ngambil uang orang, kita bahkan nggak perlu ketemu orangnya. Cukup kirim link atau nyamar lewat telepon, jadi orang yang dikenal. Dulu kayaknya lebih ribet. Mau maling, harus masuk rumah. Mau malak, harus ketemu orangnya. Mau nyopet, ya harus masuk ke kerumunan. Harus deket, harus lihai, dan yang pasti, jangan sampai ketahuan. Walaupun zaman berubah, copet ternyata nggak kemana-mana. Karena selama masih ada keramaian, selalu ada kesempatan. Modusnya dan tempat kejadiannya juga berubah. Tapi alasannya mungkin dari dulu nggak jauh beda. Ada yang karena serakah, ada yang lihat kesempatan, ada juga karena kepepet. Jadi, yang salah orangnya atau keadaannya? Di episode yang sebelumnya itu kan kita cerita soal kita pernah kena tipuan online. Yes. Ya kan? Bisa dibilang waktu itu kita kecopetan tapi secara Digital. Nah, bukan kecopetan yang berbentuk fisik. Betul. Karena kan ketika lo kecopetan berbentuk fisik, itu resikonya menurut gue double. Antara emang barang berharga lo hilang, Ya. nyawa juga jadi taruhan. Benar. Karena lo berhadapan langsung sama si malingnya atau copetnya. Betul. Ya Walaupun kan? kalau misalkan kita ngomongin copet kan ini adalah sesuatu yang udah dilakukan sama orang dari zaman dulu sampai sekarang. Betul. Kebetulan gua di dunia yang lumayan akrab nih dengan kejadian-kejadian kecopetan. Bukan berarti gua pencopet. Bukan berarti Bukan semi berarti. SD di Nusa Kambangan. Itu juga bukan. Bukan juga gue punya teman-teman pencopet, bukan. Tapi misalkan misalnya band gua Seringai gitu show, itu sering banget ada laporan kecopetan dari handphone, dompet, dan lain-lain sebagainya di mosh pit. Sampai lo punya istilah ya. Moshpet. Moshpet. Iya, copet di mosh pit. Nah, gitu. mosh pit Kebetulan copet. itu istilah anak-anak Seringai yang sering kita pakai lah gitu kan si moshpet ini gitu. Nah, kita nih sekarang mau coba ngobrol sama dua orang yang akhirnya menjadikan anomali sosial ini menjadi sebuah cerita, Ya. yaitu film. Betul. Gitu Jadi kan. kan orang Indonesia itu doyan banget ketika lihat copet ketangkep. Lu lagi di jalan pasti lu berhenti, wah ada copet nih, lu pengen lihat copetnya diapain segala macam. Nanti di karya mereka lu juga bisa melihat copet ketangkep, tapi elunya yang bayar. Karena film, Bang. Iya, elunya bayar untuk melihat copet ketangkep, nggak bisa gratisan. Iya. Tapi mereka tidak mencopet lu secara langsung karena kan emang barter ya. Lu bayar duit, mereka kasih lu tayangan hiburan. Iya, benar. Jadi lu nggak merasa dicopet juga dengan lu ngeluarin duit gitu. Nggak enggak. rugi, justru malah untung gitu kan. Nah, kita sekarang Oke. mau coba panggilkan dulu nih yang mewakili Gen X, namanya juga XYZ. Gen X ini adalah seorang drummer. Langsung ketahuan mungkin ya. Lu baru kenal 5 menit yang lalu. Gue baru kenal 5 menit yang lalu, udah Iya. lama banget pengen salaman. Iya. Dia adalah seorang show director juga untuk berbagai konser-konser besar. Betul. Terus sekarang dia merambah juga menyutradarai film perdananya. Bu. Gitu, Operasi Pesta Copet. Kita Oke. perkenalkan Edi Kemot. Buat kenalin. Siapa ya? Udah lama kayaknya lo cocok ngeband bareng deh. Kenapa jadi lama juga? Kayaknya frekuensinya oke nih kita. Iya, kayaknya deh. Kayaknya. Oke, ini adalah film perdananya Kemot ya. Dan Kemot juga langsung mengajak satu teman kita yang filmnya udah banyak. Ya. Gue yakin nih penonton XYZ juga udah nggak asing lagi melihat dia di layar besar atau layar kaca gitu ya. Persamaannya gua kan. Iya. Persamaannya gua banget kan. Ini Gua mirip Gen banget. X-nya dia Gen Z-nya Lu mirip 20 kan. tahun yang lalu nih dia menurut gue. Iya. Lu sekarang sama dia sebelahnya gue bingung bedainnya. Iya nih, Serius? Kemot yang mana sih? Ini yang mana? Mana Iya, susah iya. kan. Bingung secara rambut. Bangling ya. Sama. Gaya-gayanya juga Iya, gua ngerti kenapa lu milih dia untuk di episode ini. Iya. Iya. kayak Betul. susah ngebedain ya. Iya. Langsung aja kita panggil Iqbal Ramadan. Kok mirip? Dengar-dengar katanya 20 tahun yang lalu Om Kemat kayak gue. Iya. Nanti 20 tahun yang akan datang gue kayak Iya, siap-siap aja, Bang. Siap-siap aja. Siap-siap aja, Bang. director, drummer. Woi. Betul. Iya itu dia. Jadi lu sekarang lebih nyaman dipanggil Shody Kemot Atau Edi Rector. Edi Rector atau Edi Sutradara. Edi Sutradara. Direktur. Ler. Yang mana, Bot? Lebih nyaman yang mana? Tapi sebelumnya, lu nyaman nggak di interview sama Sandy? Pertama kali dong. Gua kayak gini yang kayak apa sih? Lu mau nanya apa sih Sam yang lu nggak tahu gitu kayak. Apa? Oh iya, Seringai. Mereka buka.
bukan. Biasanya kan misalkan di radio gue interview kalian. Iya. Lu mana pernah di interview sama dia? Baru kali ini dong. Iya. Aneh lah. Always the first time for everything ya. Apa sih yang lu nggak tahu soal gua, Sam? Kalau yang ini mungkin banyak nggak tahu nih. Oh, iya, Kita- kalau yang ini nggak kita tahu. mau nanya dulu kalau misalnya kita ngomong Karena gue ninggalin lu ya, bahkan gue ninggalin lu rekaman, gue ninggalin Oh iya semua benar, ada cerita. demi film Oh, ini. demi film ini. Jadi timeline-nya Seringai rekaman album baru itu Sama adalah syuting sama. sama syuting Sama. OPC sama. Iya, bahkan di tengah-tengah reading gue rekaman. Terus ingat nggak ada minggu tenang? Iya, itu kan akhirnya Itu Gue pakai dipakai rekaman. dalam berapa hari itu kan? Iya. Betul, betul. Pokoknya proses rekaman kan ya berminggu-minggu lah ya. Kemot itu cuma hadir 3 hari awal. Sama terakhir ada. Oh iya, terakhir ada. Oh terakhir ada. Jadi syutingnya udah selesai. 4 hari. Karena duitnya sama. Cuman berapa hari kerja Jadi duitnya main sama. drum gitu 3 hari, set. Udah ya, oke, bye. Terus dia Buru-buru banget. Sebulan hilang. Sebulan hilang emang. Iya, itu kejahatan, Bot. Kejahatan terhadap band. Nyopet Korbannya waktu lu band. berarti ya? Nyopet Korbannya waktu lu. band, bener. Iya, tapi kan itu mungkin korbannya gue. Kalau misalkan yang lu pernah nggak jadi korban kejahatan sesuatu dalam hidup lu? Aduh, maaf ya, gue pelaku. Lu percaya nggak percaya? Aduh, maaf Dia ya. dulu zaman berapa mungkin 10-15 tahun yang lalu. Tukang ribut. Wah, ya kan, Bot? Kayak gue iya dan gue nggak bangga gitu ya. Dulu tuh dia kecilnya pernah malak orang. Itu iya, itu diceritain kan salah satu background kenapa akhirnya bikin copet kan. Iya, makanya juga kenapa universe karakter kita seperti itu emang gue agak Ada di scene itu. Iya, jadi si film ini kan ngegambarin bahwa sebenarnya copet-copet ini tuh pertama bukan maunya mereka. Ya. Kalau di sini ada faktor ekonomi. Kedua, jadi ada faktor abang-abangan kalau gua terinspirasi gitu kayak yang gua alami dulu juga gitu. Gede di zaman Bandung era-era lagi geng motor, lagi geng-gengan lah semuanya. Kita mau diterima di tongkrongan, kita zaman dimana tidak ada sosmed berarti lu kalau mau gaul harus berkumpul Harus langsung nongkrong. secara fisik. Iya. Betul. Untuk diterima di tongkrongan, akhirnya lu harus adapt sama tongkrongan itu. Betul. Pilihannya nggak banyak, yang ada secara fisik bisa lu tongkrongin. Ya di situ lagi adanya preman-premanan, ya udah lu jadi terbawa ke sana gitu. Di konteks gua waktu itu gitu. Jadi, ayo berani nggak lu? Berani nggak ini? Ayo kita ini. Ayo Ini kita tuh apa? malak. Oh. Oh, Jadi kayak misalnya challenge ya jatuhnya jadi kayak gitu. Gue udah model kayak Iqbal mah, ini sasaran empuk gua nih gitu dong. Zaman gue TikTok challenge lagi. Mukanya bersih gitu kan, anak komplek kan nih mah inceran gua Terus nih. yang tai banget nih anak-anak ini emang kayak dulu di satu kawasan komplek gua gitu yang di Bukit Dagos itu, ya itu misalnya malam-malam ada orang-orang mau pacaran ke daerah situ, dicegat mobilnya. Buset. Bruk, dicegat. Gila. Dipalakin. Oh, jadi sama lu tuh dipalakin. waktu itu pas gua nggak ada. Jadi untungnya gua nggak ada. Gua lagi nonton balapan. Iya, kok Nggak, tahu? jadi gini, kejadiannya gini. Pokoknya kita nonton balapan motor karena waktu itu zamannya motor kan. Trek-trekan. Terus udah gitu malak ini udah beberapa kali. Jadi udah biasa lah malakin orang yang ke daerah situ. Gua lagi nonton trek-trekan, pas gua balik, mana nih anak-anak gak ada semua. Ternyata ditangkepin. Karena kejadiannya adalah mereka malak nih di sini. Wow, malak dapat duit. Kemana? Tuk warung terdekat makan. Oh, jadi dekat sama TKP ya. Yang dipalak lapor dong sama Iya, polisi. betul. Datang langsung diambilin semua. Oh. Jadi mungkin ini apa namanya moral of the story adalah kalau emang lu sekarang tukang palak itu belum terlambat untuk jadi show director ya. Kok bagus nariknya ya? Kok berhubungan alias jauh ya? Tenang aja kalau emang lu suka malak, cita-cita lu masih banyak kok. Iya. Anak band, director gitu ya. Cuman emang waktu itu tuh tongkrongannya nggak ada yang anak berada, anak tidak berada, ada apa semua jadi campur karena ngomongnya region daerah Ya. gitu. Nah jadi kayak misalnya apakah gue secara ekonomi butuh? Enggak juga. Cuman tadi butuh eksistensi Gue di butuh tongkrongan, diterima kan? di tongkrongan. Di Ya. tongkrongannya ada yang secara ekonomi butuh gitu. Jadi akhirnya kan lu mau nongkrong sini gini gitu. Nah itu faktor abang-abangan itu yang menurut gue bahkan menurut gue masih terjadi sampai sekarang kayak Jogja misalnya si apa Kelitih Kak Kelitih kan itu tuh sebenarnya nggak semua faktor ada faktor ekonominya, ada sirik lah ke sirik sama sosialnya, tapi banyak juga faktor kayak inisiasi, lu Iya, berani iya. nggak gitu. Gitu. Kalau enggak lu nggak diakuin gitu ya Betul. istilah kata ya. Oke. Jadi ada faktor. Nah, cuman kalau yang gua gambarin di si film sih ada ini. Kalau lu kurang beruntung secara ekonomi, akhirnya lu Mepet nih. kemiskinan struktural itu bahwa
lu nggak bisa keluar dari situ, lu nggak punya kerja, nggak punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran ini, sedangkan sekeliling lu semua pelaku seperti itu. Jadi dari kecil pun lu udah nggak punya kesempatan untuk nggak jadi itu. Iya, 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 iya. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Ya Nah, itulah gitu. hal yang lo tahu, lo disekelilingi oleh itu, ya udah lo jadi itu. Jadi itu. Cuman ya itu ada faktor abang-abangannya itu. Oke. Jadi kalau Apalagi ditanya pernah kriminal kejadian kriminal apa ke gua, mohon maaf. Ya, masa lo jadi korban masa kagak pernah Mot? Nggak sama sekali nggak ya? Takut nggak sih pelakunya kayak, sorry mas. Bang, sorry bang. Ini mah abang yang punya kawasan. Iya, aja copet. Sorry. Jadi Abang-abangan. Dipalak nggak pernah sih. Enggak, kalau nggak pernah juga nggak apa-apa. Nggak, yang ada gini, yang ada berantem geng. Oke. Ya berantemnya pukul-pukulan, kepukul apa ya korban, tapi bukan dipalak gitu kayaknya enggak. Enggak ya. Maaf. Mungkin Iqbal, jangan-jangan pernah. Lu pernah nggak dipalak? Dipalak. Enggak, karena dia dari kecil udah dalam ke lingkungan yang steril. Iya, kan kerjanya dari kecil kan. Udah di dalam industri Iya. hiburan dari kecil lo ya. Iya. Jadi Berarti kayak misalkan encounter lo misalkan sama angkot, sama orang-orang preman di jalan, sama apa, cukup minim lah gitu. bisa Minim dibilang. sih, jujur minim Iya. banget sih. Iya. Bang. Heeh. Oke, selain berarti kalau misalkan kita kesampingkan pemalakan, ada tindakan kriminal yang lo pernah jadi korban nggak? Heeh. Kriminal yang gue jadi korban. Penipuan. Misalkan penipuan Ya. online gitu. Nggak, maksudnya setelah lu bawa kendaraan segala macam juga misalkan kayak ada begal atau ada Gua dari- kayak tukang minta-minta yang ternyata agresif. Iya, atau dulu kan apa gitu. kampak merah tuh Iya. lumayan ada di mana-mana gitu kan. Tapi mungkin era sekarang enggak. Tapi mungkin pas lo lagi di jalan, Heeh. ada nggak? Atau lo misalkan lagi syuting Dilan naik motor terus dibegal gitu di jalan. Anjing, aneh Kayak banget. kayak gue yang begal. Iya, aneh banget. Iya. Kan di lokasi Orang lokasinya gitu, kayaknya saya orang lokasinya Masih kayak syuting. parah banget. Yang begal ini tuh ternyata kameramen. Kurang sih. Nggak ada ya ternyata ya. Enggak sih, Nggak ada kayaknya kalau pas gue gede di timur juga kayaknya gue yang pribadi ngalamin sih nggak pernah. Cuma Nah. di timur kan gede banget begalnya kan. Kayak beberapa kawan yang dibegal gitu sih pernah dapet cerita sih. Atau oke. mungkin kalau temen, aduh tapi ini bukan Ada kejadian. temen lu yang membegal nggak? Membegal sih nggak ada sih. Heeh. Cuma teman gue tuh, Gua yang parah berarti. tapi ini beda beda generasi banget. Zaman gue tuh kriminalnya tuh udah internet base gitu tau gak sih? Iya, udah Iya, online. Maksud gue udah yang kayak cyberbully, Ngirim-ngirimin link-link phishing. iya phishing, Iya. doxing. Temen gue tuh fans MU, terus pokoknya dia berantem sama sesama fans bola di salah satu sosial media lah yang text based gitu. Pokoknya mereka berantem apa segala macem. Terus teman gue tuh nantangin kayak, Gimana lo? Iya Ketemuan. kayak emang lu tau apa tentang gua? Terus di Di-doxing. tweet balik, di doxing, dia tahu nama orang tua, Anjing. alamat, nomor Oke. HP, email. Itu terjadi tuh sama teman dekat gua di internet tuh terjadi kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalkan kayak copet, jambret, gitu-gitu lu cuma mendengar cerita doang ya? Iya. Lo nggak mengalami secara langsung. Belum pernah. Tapi kan secara cerita lo tahu kayak misalkan orang dicopet di mana atau tadi tuh kampak merah apa. Menurut lo lebih mengerikan penipuan era sekarang yang udah online based tadi atau penipuan zaman dulu? Yang lebih direct dan Iya, physical yang lo mungkin. ketemu sama oknumnya gitu. Lebih ngeri mana? menurut gua cyber lagi. Lebih ngeri Sekarang sekarang ya? iya kayak maksudnya digital footprint. Terus lo bisa terus kayak reputasi lo di dunia maya yang akhirnya ngaruh ke dunia nyata. betul. Maksud gua kalau di fisik iya lo bisa dibegal, ditusuk apa segala macam. Iya. Tapi lo juga bisa langsung surrender, menyerah kayak, iya bang udah ambil aja bang. Dan Gitu. udah selesai di situ gitu ya? Iya, biasanya kalau iya. kalau di internet tuh orang kadang-kadang emang pengen ngeliat lu jatuh aja gitu. Iya, Kayak iya. lu udah digebuk sekali, kurang ini bang. Celupin goreng lagi, habis Kak. terus sekalian Iya, gitu iya, sampai iya. kayak panjang udah ada buzzer lah apa segala macam sekarang udah. AI pula. Iya. Berarti pesan moralnya mending dipalak. Iya sih. Atau In a susah way, ya ngomong in a malak way, ya? in a way. Enggak, kalau lo mending malak. Iya. Oke, bener. kalau itu jelas. Kalau itu jelas. Udah nggak jadi korban. Pesan dapet moralnya jodoh, teman-teman adalah mending Mungkin ada, yang malak. pengen mungkin ada yang pengen disampaikan buat korban-korban yang udah salah. Siapa tahu korban-korban lagi nonton. Ternyata mereka sekarang fans serigala Militia gitu Iya, kan. untuk kalau masih ingat muka saya waktu itu. Kan Saya yang lo mohon palak itu maaf, nah. calon nonton film lo juga nanti. Iya, enggak Mami, maaf ya Mi. Gua ngomong sama nyokap. Karena ini barusan Bukan kamu salah mendidik Mi. Saya aja yang liar. Tapi gue setuju kalau misalkan sekarang juga mengerikan banget bahkan. Kalau misalkan dibilang lebih mengerikan mungkin iya. Iya benar. Baru beberapa hari yang lalu ada teman dekat kita kehilangan uang banyak. Oh iya, lewat gara-gara phishing. Kena phishing juga. Apa dia chat link gitu? Iya, jadi pokoknya dia tuh mau ganti
tiket penerbangan pesawat. Oke. Jadi mau dimundurin lah jamnya. Dia mau coba kontak centernya, call centernya, tapi lama responnya dia googling. Oke. Siapa tahu misalkan ada kantor cabang yang bisa membantu lebih cepat. Dan dia lagi buru-buru banget. Dan dia lagi buru-buru banget. Alias kesini. Alias dia pengen kesini. Pengen Gitu, kereta. gara-gara gitu. Tuh, pesan moralnya Udah ditunggu adalah temen gua. Jadi dia pengen kesini buru-buru, dia pengen nyelesain kerjaannya supaya kesininya tuh udah gak ada pikiran lah. Oke. Kayak gitu. Dia coba cari website, Udah nunggu nih biar dingin. habis itu dia nemu, diklik satu, pas dilihat emang meyakinkan. Oke. Meyakinkan. Sampai akhirnya dia kontak nomor di website tersebut. Dia setelah selesai chatting di WA, dikasihlah link. Sebenarnya linknya juga udah mencurigakan, semacam kayak ganti maskapai.com or something lah. Iya, oke. Jadi harusnya mencurigakan. udah ngeh ya dari situ. Harusnya udah nggak, tapi kan mau kesini ya. Dia lagi off guard Mungkin banget Party. Janjian sama cewek kali ya atau gimana. Sifatnya gitu. urgent juga pasti kayak Bisa jadi. cepet lah gitu. Ya udah akhirnya itu diklik, dimasukin data-datanya, bayar di sini. Dia klik lah itu. Adalah interface baru, mungkin semacam kayak website bank gitu. Dia masukin username sama password, dipencet proses, kok nggak bisa. Dia laporan, saya udah masukin Laporan via pembayaran. WhatsApp. Kok nggak bisa dibantu nggak? Nah, sambil dia ngapa-ngapain yang lain, dikuras rekeningnya. Ratusan juta hilang. Ratusan juta hilang. Pokoknya dari sekian ratus, rekening dia tinggal 150.000. Gila. Gokil. Pancingnya terus itu tadinya disisain 150.000. Yes. Iya, buat ongkos lah. Ini Buat kasihan. ongkos ke Rata. Mainlah sebir. Iya, ada. Mainlah sebir. Lo akan stres banget nih satu bir nih. Iya, dan ini bisa buat segel ini mah. Gila. Iya, dan itu kejadian temen deket banget. Wah, Itu mungkin mengerikannya kalau misalkan tadi yang zaman dulu, tadi kan lu bisa nyerah atau segala macam atau berhenti di situ gitu ya. Kalau ini kan ibarat kata nggak ada plafonnya. Iya. Kalau misalkan di rekeningnya ada se-M, mungkin ya ludes juga se-M. Bisa jadi. Iya kan? ya sama kan kalau itu emang murni kriminal ya. Nah, Kalau menurut gua. Ini mah murni objektifnya uang. Kalau gua rasain yang dulu kan sampart uang, sampart adrenalin, sampart pengakuan, sampart bully, sampart gitu-gitu. Iya. Kalau ini bukan. Kalau ini mah memang murni Emang duit Jahat, aja iya. gitu. nggak ada tujuan lain ya. Berarti itu lebih kacau dong in a way. Dalam arti mendingan orang iseng dibanding orang jahat dong. Kalau Benar. misalkan orang udah kaya tapi masih ngambil, Iya. jahat. Iya, maksudnya kayak yang phishing segala ini mah emang udah murni kriminal jahat kan. Kalau yang kayak yang kenakalan yang kayak malak yang gitu-gitu sampar tuh menurut gua ada kenakalan remajanya. Tapi gitu. kalau misalkan dia emang nongkrong di tongkrongan hacker, Nah, iya, bisa jadi kan, bisa juga. emang lo bisa coba gitu misalnya. Coba coding. Iya, coding gitu misalnya. Coba lo ambil rekening temennya kemot dulu suka malak lu dia gitu. Oh, bener ya. Bully-bully di sekolah coding gitu ya. Anjing aneh, bully sekolah coding. Mungkin. Oke, kalau misalkan kita ngomongin trik penipuan yang ini menurut gua hybrid. Zaman dulu udah ada, sekarang pun juga mungkin masih ada, yaitu hipnotis. Zaman dulu udah ada. Om Iwan punya teori tentang hipnotis. Hipnotis ada yang misalkan lu dicolek, tak, lu jadi nggak Freeze, sadar atau nggak nurut sadar, gitu iya. kan. Ada juga yang by phone, lu kayak dituntun apa segala macam ke ATM. Karena gua pernah menjadi korban begitu. Oh ya? Oke. Pakai boxer doang ke ATM, Bang. Ini Lo tapi nggak sadar? lu Dibilang sebenarnya inget, sadar. gua kan? inget, tapi Lu gua sebenarnya nurut. tapi lu sadar kan sebenarnya. Iya, tapi gua nurut. Tapi sebenarnya maksudnya in the end ketika semua udah berlalu lu menyadari bahwa anjing gua ketipu nih. Bahwa sebenarnya semua proses tadi itu lu sadar tapi ada some ego atau apa yang ngedrive lu jadi kesana gitu. Sepengingatan lo gimana? Kan lu waktu itu Pasti baru ada bangun tidur. percakapan. baru bangun tidur Iya, gua. ada. Nah, either kayak karena lu linglung lu diarahkan, Ya. ada juga kalau temen gua karena marah jadi mau proof a point. Masa rekening saya palsu? Enggak, nih saya punya pinnya, saya punya ininya gitu. Kamu kira saya miskin, saya transfer kamu 10 juta sekarang. Something like that. Kok Kayak gitu kalau dia gitu marahnya? yang bukan ini saya rekening beneran, kamu meragukan saya punya ini nomor saya, ini pin saya, mana nomor ininya, ini saya ini. Gitu. Jadi Ada. sebenarnya kayak apa namanya manipulasi bukan hipnotis dong kalau temen lo itu. Berapa kali gua riset, jadi bagian dari gua riset film ini jadi kena selain soal copet, gua kena juga soal hipnotis. Pokoknya berbagai jenis kriminal lah cabangnya lah, jadi ya. Oh riset. di dalam film nanti ada? Enggak ada. Hipnotis. Tapi Oh, maksudnya ada, ketika ya. gua proses riset kan gua jadi mempelajari semua kriminal Indonesia khas ini nih gitu. Si hipnotis tuh kebanyakan sebenarnya adalah penipuan yang empatik. Jadi pandai membawa lu, pokoknya sebenarnya penipuan Manipulatif biasa, ya tadi ya. manipulatif aja. Cuman
dia tahu banget, misalnya lu lagi linglung, dia Ya. arahin linglungnya, lu lagi marah, dia arahin marahnya apa segala. Ketika terjadi, terakhir orang tuh sebenarnya malu bahwa dia ketipu, sehingga dia bilangnya terhipnotis. Supaya dimaklumi. Supaya padahal sebenarnya jarang terjadi yang bener-bener. Aduh, aku di mana? Gitu Nah itu tuh jarang terjadi gitu. Ada mungkin beberapa, gue yakin ketika gue ngomong ini pasti nanti ada yang di kolom komen yang Ada kok. Gendam is real. Gitu. Pasti ada, gue yakin. Gue Tapi ATM pakai boxer, mending boxer yang longgar, mod briefs yang iya, tapi karena lu baru bangun, Kelarnya plak lu gitu linglung, lu apa segala gitu kan. Kayak misalnya nyokap bokap gue tuh pernah hampir kena ditipu, cucunya sakit, harus transfer uang sekarang juga apa karena panik. Nyokap bokap lu ditipu cucunya. Emang keluarga parah nih. parah, bad influence ya. Runs in the blood, bro. Iya. Jadi enggak sih. Jadi kalau ada kriminal cilik, kamu saudara kemot ya? Iya. Kamu zamannya emot. Iya. Saya ponakannya. Oh, pantes. Sama pasti ada gitunya. Jadi nggak murni lu ketipu, tapi emang orangnya pandai mengarahkan, Ya. sehingga lu ke bawah, lu ketipu, baru terakhir orang mostly bilang, anjing gue malu sialan gue ketipu. Gimana ya? Gue kayak hipnotis. Nah, ngerti nggak? Jadi orang empati. nggak malu ya? Biar nggak malu sama Iya. lo. Nah, gua nggak tahu di kasus itu, ketika lu runut balik, apakah sebenarnya anjing harusnya pas gua baru bangun harusnya gua gini lagi, gua gitu Minimal pakai lagi. celana dulu lah. Nah ya gitulah sambil kenapa sih lu harus cabut nggak pakai celana gitu kalau Nyebrang ke jalan raya lagi gua. ATM-nya Nggak, tapi tuh lu ingat sebenarnya kan, lu melakukan Ingat, semua ingat. itu ingat. Ingat. Bukan yang lu tahu-tahu udah di depan ATM, enggak kan? bukan tiba-tiba gua tangan kok gerak sendiri mencet pin gitu. Enggak kan? Gitu. Ya apa nih idle hands gitu. Enggak kan? Berarti Enggak. dia memang cara dia ngomong karena lu baru bangun, dia bisa Jadi gua kayak mengarah- percaya gitu betul, ya. dibikin panik, dibikin apa semua anjing gua harus sekarang nah gitu. Makanya kan sempat ada era di mana telepon rumah yang mungkin mayoritas yang ngangkat tuh adalah orang tua kita. Ini anaknya kecelakaan, anaknya Iya, ketangkep kantor ada polisi masanya. karena pas lagi orang rumah itu off guard gitu Betul. kan. Iya. Tapi berarti lu sebagai Gen Z juga hipnotis nggak percaya? Kayaknya jarang deh bang gue denger kayak Gen Z kayak, iya bro gue udah kayak jarang ya. Enggak ya? Jarang. Teman-teman lu jarang tuh ya? Mungkin kalau ada yang kayak mau dibahas kayak, kenapa lu Bray? Begitu kali ya? Kayak udah begitu gitu. Mu akapela Iya, bagaimana gitu ya. situ oke. Ya oke bro, begitu sih kayaknya. Nggak bisa sih Gen Z di hipnotis sih susah sih. Orang udah overthinking, pikirannya kosong nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Tapi Karena dia Gen Z pikiran kena kosong. phishing kena. Iya, iya. Tapi kayaknya kita juga udah lebih pandai untuk kayak, men ini jangan klik deh, ini kayaknya udah mulai. Temen kita Gen X sih yang ketipu. Kalian aja lihat Facebook percaya ya kan 2012 kiamat ya. Iya, yang tadi Semi cerita. Wah, Gue parah. ketawa lihat, apa ya? Gue bilang, iya kalian kan sebarkan pesan ini gitu kan. Iya, disebar bener. Iya kan kayak. Pokoknya 2011 sebelum 2012 yang kata ramalan kiamat itu gua sama Kemot bikin party. Iya. Oh iya kan? Iya kita bikin party. download gitu ya? Kita matinya party. Iya. Nggak jadi kiamat. Ya. Orang nama acaranya Apokalips. Apokalips Now. Now apa gitu lah. iya. Party. Merayakan hari kiamat. Before we die. Wow. Di level itu ya? Betul, level itu. Dan waktu itu kan di dekat jeruk purut, jadi Iya. emang ada kaveling kosong ya sekalian. Langsung gitu. bisa dikubur. Lo inget Mama Loren gak sih? Ingat. Yang peramal itu. Iya. Kan dia kan bilang kan, katanya iya 2012 saya udah nggak bisa melihat apa-apa lagi. Semua gelap. Gelap, Sekarang iya. kan kiamat kan. Betul. Dia meninggal. Iya. Ternyata maksudnya dia meramalkan diri sendiri mungkin. Wah jahat lu ketawa lu. Wah gue inget banget. Wah ketawa parah. Gue inget. Wah Gue parah parah Gue parah. fakta. Dia beneran kayak, saya tidak bisa melihat 2012. So orang-orang kayak, wah kiamat. Meninggal. Terus lu ketawa. Masih Tadi urutannya ketawa. Maksudnya gimana? Wah parah. Gue sih ngasih tau fakta, gue Komentar nggak kalau mau. di kolom komen, para ada yang ketawa, itu bukan kita berempat. Bukan. Bisa Bukan. di rewind. Iya, Iya, produsernya. Ya, oke. Tapi tadi kan, Mot, lo balik lagi ngomongin soal riset. Mm-mm. Selain memang lo tadi adalah pelaku zaman dulu, riset lo tuh sejauh apa? Nggak enak ya? Risetnya sejauh apa, Bang? Aku menyesal ikut Ya udah, podcast bukan ini. Kemot deh. Nah, lu deh. Risetnya sejauh apa sih untuk film ini? Kita tuh salah satu hal yang kita hindari dari film ini adalah kita tuh juga nggak mau melihat copet-copet atau teman-teman yang ada di kaum marginal ini tuh sebagai sesuatu yang eksotis. Karena kita nggak berada dari sana kan. Maksudnya kita bisa aminin lah kayak hari ini kita bisa ada di sini, of course kita punya privilege gitu kan Iya. untuk sampai ada di titik ini gitu. Nah gimana caranya? Maksudnya si film ini tuh juga bukan menjadi, mungkin bahasa hari ininya poverty porn Porn. kali ya. Kayak ngerti nggak sih? Iya, Kayak iya, lo iya.
lo menggunakan keestetikaan Iya. teman-teman yang ada di kaum marginal, Pinjam and then you pakai make doang money nih, out of it, ya. gitu. Aha. Itu salah satu hal yang kita hindarin banget gitu. Hmm. Jadi gimana caranya kita juga, kita tahu persis niatan kita maksudnya emang ngebahas kemiskinan struktural dari sudut pandang skena musik dan lain-lain. Iya. Terus bahasa yang kita gunakan juga, riset yang kita pakai tuh, kita nggak pengen bahasa-bahasanya ini tuh juga terlalu stereotypical. Kayak, lu coba deh jadi jamet bahasa lu gimana? Kayak, oh kogedanta, oh bagian gitu-gitu. Nah kita tuh juga nggak mau terlalu ke arah sana. Karena itu kan stereotypical banget ya, kayak kalau lu jamet atau lu dari Bekasi bahasanya tuh kayak gitu. Gitu, ya. Sedangkan ternyata bahasa-bahasa itu berbeda antara di Bekasi, di Cinere, di Rempoa, di Palmerah. Bahasanya tuh yang dipakai beda gitu. Garadae. Tadi gue baru ngobrol ada bahasa-bahasa yang di tempat-tempat lain tuh berbeda gitu. Kita tuh nggak mau menggunakan cuma satu bahasa doang. Jadi mewakili semuanya. Akhirnya kita pakai sesuatu yang mewakili semuanya. Kita inspired dari situ, kita pelajarin bahasa di situ, ngobrol sama teman-teman yang ada di situ. Tapi kita lebih fokus ke drama dan ke karakternya sendiri gitu loh. Nggak pengen kayak bener-bener memparodikan lah nggak gitu, mau menslapstickkan itu. Nah, itu kita nggak mau banget, takut lah jadi, gitu. ya. Terus apa namanya? Sama kalau ini yang kita riset sih sebenarnya yang dapat juga adalah dari teman-teman pesulap ya. Kita dibantu karena si Ernest tuh pengennya bahwa si proses nyopet ini nggak mau dibantu sama editor. Jadi kalau lu nyopet emang harus beneran bisa nyopet beneran. Oke. Oh. Nah, terus kita dibantu sama Tim Now You See Me kan. Sama Edi Tansil. Edi Kemot, Edi Tansil. mahal di Tansil. Alias nggak ketemu. Alias di mana dia sekarang, mukanya juga mungkin berubah. Enggak, gua dibantunya sama pesulap. Oke. Jadi kayaknya itu generasi pertama murid-muridnya Deddy Corbusier ya kalau nggak salah mereka tuh. Nah terus ada si Aryo, 21st Night, Oh, iya, Ringo, iya, iya. terus ada Bo, Fernand, ada gitu. Nah mereka tuh salah satu keahliannya ini yang kalau lu tuh nggak kalau sulap diajak atas panggung, bla 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 bla. Nih jam lu. Ya. Oh, dia yang ambil jam, ya. pickpocketing Ya. korban itu gitu. Kita belajar di situ. Nah di riset itu kita mempelajari ternyata pickpocketing ini tuh butuh 3 orang. Ya. Satu adalah yang distraksi, yang mengalihkan perhatian. Satu lagi yang mengeksekusi, yang ngambilnya. Ya. Kalau di istilah kita nyebutnya mutus gitu. Sama satu lagi yang nerimanya. Jadi sesudah yang ngambil, dia nggak akan simpan barangnya sendiri. Ya. Oke. Sesudah dia Oper ambil, ya. dia langsung oper. Supaya kalau misalnya gua kena, nggak ada barangnya Nggak di ada, gua. iya. Gitu. Nah, jadi butuh 3 itu. Itu yang kita pelajari juga. Gitu. Nah, Paling berat menurut lo jadi siapa tuh? Jadi yang tugas yang mana? Yang ambil kali ya. paling gampang gue bisa bilang nadah. Yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Paling gampang, tapi dia juga bahayanya adalah kalau kenapa-napa Barangnya barangnya di ada. dia Di semua. dia semua, benar. Betul. Yang Semuanya mutus, punya skill sih. putus gak sih? Enggak. Yang tapi paling beresiko menurut lo yang mana? Mutus walau paling Iya, beresiko. iya, mungkin mutus, tapi ngalih itu juga butuh skill yang Iya. baik gitu, karena lo harus bisa mendistraksi segitunya kan. Iya. Kayak lo Sampai harus lo nggak sadar gitu lo ya. harus mungkin main fisik. Jadi begitu lo dipegang gini, fokus lo adanya di sini kan. Kantong kanan udah lengah Iya, tuh. kayak gitu. Terus in a way maksudnya lo agak berakting juga sih, tiba-tiba lo kesurupan, tiba-tiba kaki lo sakit kayak tolong gitu kan. Iya kayak gitu-gitu. Si Ernest lucu banget ya ceritanya. Pernah kecopetan Dia ya? pernah kecopetan di angkot. Kejadiannya adalah di depan dia orang pura-pura keram. Kayak tadi gitu, sorry yo. iya. Kayak, Kayak, tolong. orangnya keram gitu, si Dan Ernest. Neymar kan yang pura-pura kalah. Neymar di angkot kan. Percaya langsung Iya. Neymar, langsung Neymar naik angkot dari Lebak Bulus mau ke ini kan. Neymar. Itu ya udah aneh. Terus pakai naik. Ngapain yang Neymar diangkot? Terus ke Neymar keram gitu ya. Ya Habis jadi itu diambil. dia keram, terus Ernest kan duduk di seberangnya. Jadi benar-benar ke Ernest kan kakinya. Jadi Ernest mau nggak mau kan, Megang. kenapa Pak? Kenapa Pak? iya. Gitu. Iya. Nah di kiri kanan udah diambil. Iya. Sejam kemudian baru dia nyadar. Enggak, kayaknya enggak. Apa sih sejam biasa? Sama Ernest Oh, gitu. Ernest tuh itu side dulu. jobnya. Ginjalnya kayak ini bang, ginjal nih. Jelek anjing. Oke. Lu punya ini nggak sih? Lu punya inspirasi karakter di film lain nggak sih? Untuk meranin peran lu nih atau karakter lu di film Ya. Operasi Pesta Copet nih? Ada nggak ya? Ada nggak? Ya Kayaknya misalkan, ya lu kayak, lu banyak ngambil stylenya dia lah misalnya. Dari gaya ngomong, dari gerak-gerik misalnya. Dari Kayaknya Awe. Kalau nyopet sih spesifik Misalkan, enggak ya? Lu kan dari trailer kan gue lihat kumis-kumis tipis segala macam. Iya. Mungkin Brad Pitt di Ocean's Eleven
Alias beda jam. Alias. Enggak anjing. Pakai jas gitu. Ocean Silaban pakai jas. Gue inget banget ya, salah satu, gue waktu itu pas awal-awal readingnya, terus tiba-tiba gue diajak ngobrol gitu sama Om Kim. Terus dia tuh ngomong gitu kayak, gue tuh pengen ngubah lu gitu. Maksudnya gimana? Gue tuh pengen bikin lu tuh jadi bad boy. Gue tuh pengen ngilangin kegantengan lu dan kesulitan lu tuh nggak boleh ada di sini. Terus jadi gimana? Ya nggak, lu fisik lu Kaget dong digituin. dia bener-bener kayak super passionate, fucking passionate kayak bener-bener gitu semua kayak oke siap gitu. Eddie Writer nih. Iya bener-bener kayak bener-bener ini banget lah, passionate banget Iya. gitu. Terus ya gue melihat kepassionatean itu, ya udah akhirnya gue jalan. Ayo. Turunin berat badan, gue ngitungin diri. Lu bisa kumisan nggak? Gue bilang gue nggak bisa. Kalau gue kumisan, gue kumis lele. Itu justru. Gue kayak Justru itu ya. man. Oke. Justru. Iya gitu. Jadi kayak segala apa yang Gue bisa nyuruh lu ini kan ke pasar, Iya. lu liatin abang-abang pasar Iya. nongkrong kayak apa, Iya. gesturnya seperti BKT, apa, melihat kayak bagaimana terus orang kayak bersikap. pakai bagiannya apa. Dan bentuknya dia ke pasar kan pencolok banget ya. Tapi Enggak, lu enggak. mesti tahu yo. Dia Di berhasil. level, Oh, nyaru lo ya. di level ketika gue udah menjadi Ijal, karakter yang gue mainin bang. Di level gue lagi syuting di Pesta Pora, gue ditahan sama security passport. Mau kemana kamu? Bukan. ID. Sorry mas, lagi ada yang syuting. Saya. Nggak mungkin. Nah ini beneran. Bohong. Iqbal Ramadan. Bohong, nggak mungkin. Ya kayak gini udah sering, men. Jangan ngaku-ngaku mas, gitu. Gue bener kan? Sampai digituin, ditahan sama security-nya. Jadi gue mau masuk ke set, kita lagi syuting di Passport tuh ya. Syuting sama Kawai Labiba, salah satu geng copetnya juga. Kita mau masuk, ya gue cuek aja dong, kan gue tau Iya, itu iya, set iya. gue lah Iya, gitu ya. bener. Terus karena ada security passportnya biar steril kan, Iya. ditahan. Maaf mas, hah? Lagi ada yang syuting gitu. Sukses tuh berarti ya. Berarti berhasil gua. Tertangkap bagus di kamera nggak setelah jadi? Iya, justru tapi emang prosesnya panjang Panjang ya. sih. Kita Dan nyobain lu dari lu di chat, lalu lu diwarnain, apa semuanya semua treatment kita cobain lah. Sampai akhirnya udah ketemu yang Harus kita mau. natural. Harus natural. Cuman emang dari pertama kan buat gue emang challenge ya. Iya. Begitu si Ernest bilang, gimana kalau sama Iqbal? Anjing gimana ya? Kegantengan ini mah jadi Gitu copet kan, gitu ya. maksudnya iya kan? Terus begitu kayak gimana ya caranya gitu. Tapi buat gue justru menantang. Maksudnya kalau gue berhasil bikin dia jamet, Justru itu. lo justru di mestinya situ komplain. pencapaiannya. Ya lo juga nyusahin diri sendiri. Harusnya kalau mau gampang langsung dari awal misalkan Dustin Tiffany. Misalnya kan gitu kan selesai. Ya kan selesai. Benar kan. Gue mesti Gue gimana? kalau jadi Dustin sedih banget sih. Barusan lu, gue kalau jadi Dustin. Nggak ada scene kalau lu mau di casting tapi emang gini prosesnya. Betul. Maksudnya ya, gimana mohon dong? maaf nih. Iya, gitu. sorry, Iya. begitu ya cara Dia mainnya. bukan jelek. Dustin ganteng. Cuman emang cocok aja jadi copet gitu maksudnya. Iya. Nah, tapi Betul kan harusnya kan reverse psychology. Jadi kayak misalnya kita bikin Iqbal ganteng jadi copet. Iya. Bisa nggak kita bikin Dustin jadi Iqbal? Itu kayaknya bukan tugasnya Eddie Kemet, itu tugasnya Dokter Tompi. Bukan juga selektor ya? Bukan, Iya, Pak. bukan. Dustin, sorry. Gue udah usaha tapi nggak sanggup. Sorry banget. Acting, lo ke klinik gitu ya. Kalau gue bikin jelek bisa, bikin ganteng mohon maaf belum. Beda tugas menurut gue. Iya, benar-benar. Wah, Oke, baik lagi tadi kalau ngomongin soal copet dan tingkat kesulitannya. Oke. Gue yakin kan tadi 3 job desk itu punya resiko yang sama, yaitu ketangkep. Betul. Iya dong. Lu kalau misalkan jadi copet dan Ijal adalah pencopet, kalau ketangkap gimana? lu mendingan digebukin apa di penjara? Copet kan lu di jalan teriak maling, bukan orang di kerumunan. Gue tahu sih. jawabannya. Ada risiko dahi juga tuh kan. Iya sih. Gue mending di penjara. Kayaknya gue Oke. juga mending di penjara. sih. Karena Copet tahanannya nggak lama biasanya. oh. Dan dia kayaknya kelasannya maksudnya di Kelasannya penjara tuh juga- kriminalnya nggak terlalu berat di sananya. Terus ya udah lu sama rata seperti kriminal-kriminal yang ada di sana ya. Oh ya, welcome. Gitu. Udah Tapi selesai. kan kalau di penjara, kan kalau di jalan lo digebukin, Iya. dipuks nih. Di penjara lo bisa dipuks juga dan bisa dipaks, dimonon. Enggak. Ayo. Tapi kayaknya kalau copet enggak deh. Begitu enggak ya? Kalau copet Kayaknya nggak ada kalau gitu. copet pengriset, maksudnya sepenglihatan hasil kita riset enggak sih. enggak Kayaknya ya. mereka bahkan kayak beberapa event pun yang nangkap copet, mereka pun agak enggan memasukkan mereka ke polisi karena kasarnya kepalanya tuh nggak ada harganya anyway kan. oke. Malah lo yang harus dibiayain untuk dikasih makan dan lain-lain. Jadi In reality sebenarnya konstelasinya lebih kompleks, tapi gua nggak tuangkan di dalam film. Iya. Jadi ketika gua riset sebenarnya is darker things lah. Sebenarnya. Darker reality ya. Darker reality sebenarnya. Bahwa ini sebuah konstelasi yang lebih kompleks gitu sebenarnya. Tapi gua nggak gambarin di filmnya.
Gue gara-gara nonton kecil American History X, jadi di penjara gini hancur banget ya. Tapi gitu. kan beda kremeo. Ini makanya Beda dong. itu Nazi bukan? Itu sih Itu jauh beda dong, Dia Mas. siapa suruh gigit aspal gitu. Itu berbekas banget ya adegan itu sampai sekarang ya. Parah sih. Iya. Gila itu. Gokil sih. Edward Norton sih sakit. Parah. Sakit. Sakit. Yoi. Kalau lu ngebuat si tim di dalam film lo itu signature move nyopetnya tuh kayak gimana jadinya setelah lu Ya, pelajari semuanya? jadi gini, si Aryo itu dia cerita pada saat dia belajar untuk pickpocketing itu, dia itu salah satu tesnya adalah ngikut selama seminggu kegiatan copet beneran. Hah? Beneran? Beneran. Tapi dia misalnya ke Metro Mini ke apa, dia cuma nonton. Nonton. Dia cuma ngeliatin beroperasinya kayak apa, mereka turun, Aryo ikut turun, ikut nongkrongnya, ikut apanya segala. Nah, dia jadi mempelajari tuh. Beberapa hal, salah satunya adalah cara ngambil barang. Oke. Ngambil barangnya tuh gini. Gini. Karena Jadi bener gue lo pikir kan sayang gini ngambil apa segala Gue kan. pikir gini nih. Nah, tapi emang make sense karena kalau misalnya sakunya sempit, lu tuh Iya, cuma ini masuk paling dua masuk jari, begini, paling iya. gampang. Cuma dua jari gitu Iya, doang. kalau setangan mah kerasa Betul. pasti ya. Bahkan sebenarnya katanya kalau latihannya mereka beneran adalah kalau copet yang bagus, jari tengah sama telunjuk tuh sama panjangnya. Oh iya, lu tuh sama. Oh, emang dari kecil. Tuh, gue panjangan jari tengah kemana-mana. gue juga. Oh. Kalian anak baik-baik. Kok bangga? Kok bangga? Gitu. Kok bangga? Gitu ngelatih supaya jadi kalau misalnya jarinya rata sama, ngambilnya tuh nggak berasa. Oh. Malah kalau yang di film yang kita gambarin ada latihannya ini. Lu ngambil, jadi di genangan air ada biji kacang hijau, lu bisa nggak ngambil biji kacang hijau gini, tuk, gitu. Pakai Boboho jari. ngambil nyamuk atau lalat? Ini pakai sumpit kan? Pakai sumpit. Lagu dong dia copet. Inspirasi gue tuh dari situ. Oh, Boboho ya. Karena memang jari begini membentuk sumpit ya. Iya, jadi paling ringkas juga. ibaratnya kayak kan praktis kungfu kan ya. Nah, ide gue dari situ. Oh. Cuman di lucu-lucu ini adalah ini latihan, kalau itu latihan kungfu, ini latihan nyopet. Oh, gitu. oke. Jadi ada kayak apa ya? Ada dojonya juga gitu ya. Iya, memang di filmnya dojonya tuh kayak mulai dari dojo copet sampai dojo skena. Karena buat gue yang lucu kan, ini tuh copet-copet konser ini apakah mereka anak musik yang butuh duit atau kriminal yang belajar musik? Jadi apa sih mereka belajar two step? Mereka belajar apa gitu? Kalau Iya nggak ketahuan kalau dia ketahuan. copet. Iya. Wah, salah gerakan lu copet lu. Copet tuh ya. Gitu Iya, kan. Bukan gitu. poster tapi copet gitu dulu ya. Atau kaosnya salah band lu. Salah. Kan, Itu ya. nih two stepnya gini poster dong. nggak Poster gitu ya. lah Copet gitu. ini Copet anjing, lah gitu. gitu. Ya, kan lucu kan maksudnya. Nah, itu gua gambarkan di film. Bahwa mereka tuh bukan Tapi anak nekat skena. sih. Maksud gua ini kan kejadian yang Om Kemot mungkin 2 dekade ke belakang dari atas panggung kalian betul, melihat betul. itu dan nggak ada yang bisa kalian lakukan kan? Tadi Gue ngebayang, mospet tadi ya. mospet tadi gitu. Gue ngebayangin maksudnya kayak selama 2 dekade ke belakang kayak gue nonton HP gue kecopetan, gue ngabarin Bang Sam, Mas Kemot kecopetan. Kalian mau ngapain coba? Iya, gak bisa apa. Iya kan? Sering kan kita di-mention kan. Iya, makanya kamu sholat. Paling gue ngomong Ngaruh kan? Anjing. Balik tuh HP kan? Nah, cuma maksud gue nekatnya dalam artian kayak akhirnya si fenomena yang terjadi di dunia nyata yang emang pengalaman pribadi Om Kemot tuh difilmkan dan gue sih hanya membayangkan ya maksudnya kayak para copet-copet konser yang akhirnya belajar skena ini begitu nonton si pesta copetnya kayak sialan. Cara kita ketahuan semua gitu, iya. Tapi justru itu poinnya kan. Itu poinnya. Itu satu. Kedua sebenarnya gue agak nggak terlalu takut kalau film gue ini tidak sesuai sama realita. Siapa yang mau protes? Iya bener. Asosiasi Copet Indonesia? Api. Gimana gitu? Mas, oh gitu. Ayo kita ngobrol di polsek terdekat yuk ceritain gitu gimana? Kok kamu tahu cara kita salah? Kok lu tahu sih cara yang kita salah? Ayo kita cerita di polsek. Nah, tapi kalau ngomongin soal itu kayak misalnya gini. Kalau Ocean's 11 gitu misalnya, itu kan dia kayak teknikal. Iya. Dalam arti kayak caranya gimana itu the point of the movie adalah cara mereka akhirnya melakukan heist ini Iya. seperti apa. Sedangkan beda sama misalkan film kayak Jumper yang Ya. orang bisa ngeblink atau teleport, Ya. dia ngambilin duit dari berangkas-berangkas, caranya tuh udah ketahuan. Cuman ini lebih ke profiling orangnya, journey-nya dari dia kaya banget sampai dia dikejar-kejar orang segala macam. Kalau ini kategorinya lebih kemana si Operasi Pesta Copet menurut lo? Technical kah? Karena sebenarnya kalau secara teknikal nyopet tuh it's not that complicated sebenarnya. Oke. Kalau maksudnya kenapa mudah sekali terjadi? Kita terakhir konser berapa tahun Dia pun? tren nyopet gitu. Bukan. Anaknya Inga. Anaknya Inga baru dua lagu gone. Handphonenya hilang. Handphonenya. Pas lagi nonton sering nggak? Lagi nonton seringnya terakhir. Oh.
sekarang tuh emang udah segampang itu kan. Maksudnya berarti technically yes simple. Maksudnya how to-nya simple. Jadi menurut gue yang menarik bukan soal teknisnya tapi fenomena sosialnya. Iya. Oke. Kenapa mereka jadi nyopet? Ya. Aspirasi mereka nyopet kenapa? Terus jadi ada kritik sosial, jadi ada potret-potret soal itu. Dan buat gue yang menarik, kayaknya nyopet di konser tuh kearifan lokal Indonesia banget. Gue nggak pernah nemu berita di luar negeri kecopetan di konser. Di luar negeri yang sering terjadi adalah di stasiun kereta, di tempat pariwisata, ya kan? Yang di Eropa tuh yang Tempat yang turis cewek-cewek, banget, ya. anak-anak kecil ternyata nyopet yang gitu. Di konser kok gue nggak pernah denger sebagai laporan tuh nggak pernah ada. Sedangkan di Indonesia kan banyak banget. Iya. Jadi menurut gue yang menarik itunya sih kearifan lokal itunya. Karena kalau ngomong hastingnya, simpelnya kan haste-nya mereka adalah kalau mereka mau nyopet handphone banyak sekaligus, jadi mereka kan festival. betul, mereka cita-citanya adalah yuk kita bikin satu haste terakhir, udah gitu kita udahan. Kabur aja dari segala Indonesia kacau ini. Gitu. Narasi kabur aja dulu, Iya. tapi di kaum marginal. Ya. Iya, iya. Solusinya apa? Nyopet. Nyopet. Nyopetnya Instan soalnya. betul. Nyopet bisa banyak sekaligus di mana? Di festival musik 3 hari yang datang 100.000 orang, gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana. Baru di sisanya gimana cara mereka masuk ke pesta pora, gimana cara mereka ngeluarin handphonenya dari pesta pora, gimana caranya gitulah. Ya. Targetnya juga 100.000 handphone. Jadi tiap orang handphone-nya Wah, nadanya gimana tuh ya? Gila. Sampai kembung-kembung gitu bajunya gitu. Itu apa tuh gitu? Enggak Pak. tadi Enggak, Pak. Kebanyakan tidur di ubin gitu. Tapi mungkin untuk menjawab itu tadi juga kayak itu kayaknya salah satu hal yang emang bakal bikin si film ini tuh juga apa ya, harusnya memunculkan rasa empati terhadap si karakter-karakternya yang memang adalah copet gitu. Bahwa Tapi mereka karena kepepet gitu ya. mereka tuh punya alasannya kenapa mereka melakukan tindakan kriminal ini tuh bukan tanpa landasan gitu. Bukan karena mereka emang anak-anak yang terlahir jahat tuh, enggak sih. Mereka sebenarnya anak-anak baik yang salah lingkungan, yang Nggak punya Oke. kesempatan, nggak kerja punya nggak kesempatan, ada. nggak sekolah, nggak Nggak apa, yang sekolah, ditekan gitu. ekonomi, ekspektasinya gede, beban. Dari lahir lingkungan sekelilingnya abang-abangannya begitu. Jadi emang nggak dari lahir gue sekeliling gue kayak gini, gue punya kesempatan apa gitu maksudnya. Susah nggak sih menceritakan sebuah karakter yang sebenarnya jahat tapi baik gitu untuk disukai oleh penonton, Iya. Justru sebenarnya liking the villain gitu kan? sebenarnya justru kalau susahnya tuh menurut gue pribadi justru enggak sih, karena sebenarnya kayak di 2020-an ke atas tuh kayak kita udah sangat terbiasa untuk memanusiakan si villain kan. Kayak terutama mungkin dari Joker kali ya. Iya, Kayak kita tuh jadi ngerti kenapa dia tuh jadi Joker gitu. Kayak setiap Orang jahat punya alasan gitu ya. iya, setiap antagonis tuh udah nggak bisa lu gambarin cuma bawang merah bawang putih di film gitu, kayak oh ya udah dia jahat aja, itu tuh jarang terjadi. Pasti sekarang yang bikin complicated adalah si penjahat ini tuh punya reasonnya, Iya. kenapa dia kayak gitu, jadi tergantung perspektifnya mau lihat dari mana. Gue rasa itu yang terjadi di Pesta Copet juga sih, walaupun mereka sebenarnya protagonisnya adalah antagonis copet, Iya. tapi kita dikasih lihat reasonnya, goals Iya. mereka tuh apa, kenapa mereka harus ada di titik itu, di titik mana mereka akhirnya switch jadi anak-anak bandel, akhirnya mau jadi pencopet, kelas amatir lagi gitu ya. Hal itunya sih justru yang harusnya bikin apa ya, memunculkan rasa Empati. Iya, aduh ternyata emang situasi Indonesia lagi kayak gini, kriminalitas meningkat ya, itu tuh emang nggak bisa lu salahin. Karena orang kan doang iya pas gitu. gua nulis ini juga kan gue mikir kayak apakah film dan cerita gua bisa menghentikan pencopetan? Kayaknya enggak deh. Jadi yang terjadi kan sebenarnya gua ngasih gambarannya. Ini realitanya ada, nyopet di konser ini ada, baru gua tarik ke belakangnya kenapa? Iya. Gitu bahwa ada pencopet ini nggak bisa lu hanya selesaikan dengan lu tangkap pencopetnya. Ya. Selama lu nggak kasih kesempatan kerja, lu bikin infrastruktur kemiskinannya meningkat, selama strukturalnya nggak diberesin, orang akan tetap butuh Masih duit ada, dan ya. pasti orang akan kepepet terus Ya. gitu. Iya. Urbanisasi, semua orang tinggal di kota, kayak gitu-gitunya itu tuh Iya. nggak bisa diselesaikan hanya dengan tangkep selesai gitu. Lu masukin ke penjara 3 bulan keluar, Iya, benar. terus dia akan melakukannya lagi, setoran lagi, semua segala sama gitu. Iya, Ya kalau itu nggak diberesin, nah itu yang gue coba kasih lihat sebenarnya. Jadi kan kalau di komen kan beberapa tuh udah mulai ada tuh di IG yang kayak, wah ini mengglorifikasi kejahatan, apa kriminal gitu. Lah justru menurut gue, iya ini emang realitanya ada. Pertama biar lu aware. Jadi kita kasih lihat cara mereka mencopet gimana apa ya supaya lu aware. Itu jadi kayak PSA lah kasarnya. Yes. Nah kedua sama
Bahwa masalahnya tuh tidak sesederhana lu tangkapin doang, tapi Ya. sejahterakan dulu Indonesianya, baru Yang kita ini bisa hilang. betul. Ya, Benar-benar. Jadi udah nggak ada alasan untuk mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Betul, gitu kan, kasarnya ya. gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut lo hidup lebih nikmat dengan mendirect film, show director atau jadi anak band Mod? Tadi apa aja istilahnya kan show di Kemot, Director director, atau Edi Sutradara? Gue malak aja deh. balik lagi ke zaman bocil. Tenang, pembahasan ini akan terjadi di bioskop tanggal 27 Agustus. Iya, Agustus ya. Iya, 27 Agustus di Serentak di seluruh Indonesia, bioskop ya. terbaik. Bioskop yang tidak menayangkan berarti bukan bioskop Bukan yang terbaik ya. terbaik. Sip. Good luck ya guys. Malakin.